Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara mahasiswa Ekonomi Syariah STAI Diponegoro Tulungagung yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan business plan atau perencanaan strategi usaha. Baik saudara-saudara yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan perencanaan strategi? Yaitu proses manajerial untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dan sumber daya organisasi atau perusahaan dengan peluang pasar yang timbul. Pendirian usaha dan pengembangan usaha yaitu harus berdasarkan pada orientasi pasar. Yang dimaksud dengan orientasi pasar itu yaitu memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat. Jadi pasar yang harus kita perlukan. Keputusan berdasarkan orientasi produk itu sudah tidak relevan lagi. Yang kedua berkaitan dengan tujuan, yaitu bisnis tumbuh dan berkelanjutan. Baik, saudara saya yang hormati, rencana bisnis itu harus memenuhi 6W. Apa yang dimaksud dengan 6W ini? What di sini adalah produk apa yang dibuat. W-nya yang kedua, mengapa produk itu dibuat. Yang ketiga, who-nya, bagaimana membuat produk. Yang keempat adalah who-nya, siapa pasar pembelinya. Yang kelima adalah when, kapan produk itu harus dibuat. Dan yang keenam adalah where, di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan. 6W ini, baik produk apa yang dibuat, mengapa produk dibuat, bagaimana membuat produk, siapa pasarnya, kapan produk itu yang harus dibuat, di mana produk akan dibuat, ini yang harus kita cermati bersama. Saudara-saudara yang hormati, pengertian bisnis plan itu ada beberapa pengertian dalam bisnis plan. 3 pengertian yang dimaksud adalah pengertian pertama, bisnis plan itu menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis. Yang kedua adalah bisnis plan itu adalah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan. Yang ketiga adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan. Jadi apa yang dimaksud dengan bisnis plan itu adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha, menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Nah, yang dipenuhi dalam bisnis plan itu adalah menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Bisnis plan dan usaha kecil inovatif. Selain dibutuhkan oleh perusahaan berskala besar, bisnis plan juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang tergolong dalam kelompok usaha kecil. Yang dimaksud di sini adalah usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Dalam definisi Undang-Undang UMKM tahun 2008 itu ada 3 yang kita kategorikan. Ada usaha mikro berkaitan dengan kekayaan bersih maksimal 50 di tahun 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang kedua, penjual bersih tahunan maksimal 300 juta. Ini yang dimaksud dengan usaha mikro. Berkaitan dengan usaha kecil, yaitu kekayaan bersih lebih dari 50 juta. Jadi kalau mikro tadi maksimal 50 juta, ini lebih dari 50 juta ya, sampai dengan 500 juta. Penjual bersih tahunan mulai 300 juta. Kalau usaha menengah, kekayaan bersih lebih dari 500 juta, ini lebih tinggi lagi. Dan penjual bersih tahunan lebih tinggi lagi, yaitu dari 300 juta sampai dengan 50 miliar. Saudara-saudara yang saya hormati, ada tahap-tahap penyusunan bisnis plan. Yang pertama adalah tahap ide usaha. Ide yang dimaksud adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Nah, ide usaha yang kreatif biasanya muncul dari kreativitas usaha. Yang kedua, tahap perumusan konsep usaha. Untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan, maka ide usaha yang muncul di benak pengusaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Konsep usaha adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Misalnya,
pengusaha memiliki ide usaha mendirikan rumah makan. Maka dia harus menjabarkan ide rumah makan tersebut ke dalam konsep usaha yang jelas dengan menguraikan ide usaha tersebut menjadi dimensi yang lebih detail. Misalkan masakan khas Padang, masakan khas Jawa, dan lain sebagainya. Tahap studi kelayakan bisnis. Di tahap studi kelayakan usaha ini, maka konsep usaha yang harus dijalankan tersebut terlebih dahulu harus dinilai kelayakan usahanya. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan melakukan analisis kelayakan usaha ini ada aspek kelayakan pasar dan pemasaran, aspek kelayakan operasional, ada aspek kelayakan manajemen, dan ada kelayakan keuangan. Yang keempat, tahap penyusunan rencana bisnis. Nah, yang menjadikan perbedaan mendasar antara kegiatan studi kelayakan usaha dengan penyusunan bisnis plan ini adalah terhadap pada aspek manajemen strategis di tahap penyusunan rencana bisnis ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ada format bisnis plan. Ya. Yang pertama adalah di format itu menyangkut pendahuluan, di mana ada nama dan alamat perusahaan, penanggung jawab, informasi tentang bisnis dan sebagainya. Yang kedua, ada rangkuman instruktif, tidak lebih dari 3 halaman yang menjelaskan secara komplit isi bisnis plan ini. Yang ketiga ada visi dan misi, yaitu visi wirausaha terhadap perusahaan, ya, apa yang membuat perusahaan Anda unik, ya, apa sumber keunggulan kompetitifnya dan sebagainya. Yang keempat, saudara-saudara, analisis industri, yaitu perspektif masa depan industri, ada segmen pasar yang dimasuki. Yang kelima, ada deskripsi usaha, baik produk yang dihasilkan, jasa pelayanan, ruang lingkup bisnis, personilnya, dan latar belakang identitas pengusaha. Yang keenam, ada rencana produksi, yaitu pemilihan lokasi, rencana tata letak, proses produksinya, ya, keadaan gedung, keadaan mesin, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ada rencana pemasaran, yaitu berkaitan dengan segmen pasar, target pasar, ya, penetapan harga, pelaksanaan distribusi, promosi yang akan dilakukan, ada pengembangan produk. Yang kedelapan, ada perencanaan organisasi, yaitu bentuk kepemilikan, informasi tentang partner, ya, uraian tentang kekuasaan, latar belakang anggota, peranan dan tanggung personalia. Yang kedelapan, yang kesembilan ada risiko, yaitu berkaitan tentang evaluasi tentang kelemahan bisnis dan gambaran teknologi. Yang kesembilan ada perencanaan keuangan, di mana ada sumber dana dan penggunaan modal, ada laporan keuangan, ada analisis titik impas, ada rasio keuangan. Yang ke-11 ada appendix, di mana ada surat-surat, data penelitian pasar, surat kontrak, dan daftar harga dari pemasok. Saudara-saudara yang saya hormati, demikian yang perlu saya sampaikan pada materi sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.